Anak-anak, pada pagi hari ini akan dijelaskan muatan bahasa Indonesia tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 KD 3.1 dan 4.1. Nah, kita pelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Kita melihat pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah inti dari cerita keseluruhan paragraf atau topik pembahasan dari sebuah teks. Nah, gagasan pendukung ialah kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Nah, kita lihat gagasan utama. Apa yang dimaksud dengan gagasan utama? Gagasan utama adalah gagasan yang mendukung gagasan pokok. Nah, gagasan yang mendukung gagasan utama disebut gagasan pendukung. Kemudian ada kalimat penjelas. Apa yang dimaksud dengan kalimat penjelas? Kalimat yang menjelaskan atau memperinci, memperdalam atau menguraikan kalimat utama. Nah, gagasan penjelas, gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama. Jadi, perbedaan adalah kalimat penjelas itu menjelaskannya lebih terperinci dan lebih memperdalam. Kalau gagasan penjelas itu menjelaskannya tidak terlalu mendalami dan juga tidak terperinci. Kita lanjut lagi. Nah, gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan atau ide yang menjadi tema dari paragraf tersebut. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang menjadi pokok bahasan dalam paragraf. Jadi, kalimat utama merupakan kalimat yang menjabarkan gagasan utama. Kemudian kalimat utama dapat berada di awal paragraf atau dapat berada di akhir paragraf. Kemudian kita lihat ide pokok. Apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf kalimat utama. Nah, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti suatu paragraf. Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung suatu teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama, kemudian membaca di awal dan akhir paragraf tersurat, kemudian membaca keseluruhan teks dan menyimpulkan apa yang menjadi gagasan tersurat. Kemudian mencari kalimat utama dan kalimat pendukung terlebih dahulu, lalu menyimpulkan menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, contoh di sini ada sebuah bacaan. Batik merupakan kain tradisional Indonesia. Kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam lilin yang dipanaskan. Kain batik berasal dari Pulau Jawa. Seiring perkembangannya waktu, batik tidak hanya ada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Contohnya, batik Bali. Nah, kita lihat bagaimana menentukan kalimat utama. Di sini kalimat utama, batik merupakan kain yang memiliki motif tradisional asli Indonesia. Sedangkan kalimat penjelasnya, kain batik dihasilkan dengan cara dilukis atau dicetak menggunakan malam. Kemudian kain batik berasal dari Pulau Jawa. Kain batik tidak hanya ada di Pulau Jawa, kemudian beberapa daerah di luar Pulau Jawa juga menggunakan batik sebagai pakaian tradisional. Contohnya ada batik Bali. Kemudian ada gagasan pokok. Batik merupakan kain asli Indonesia. Itu diambil dari kalimat utama. Kemudian gagasan pendukung. Cara membuat kain batik dari kalimat penjelas, misalnya nomor 1. Kemudian tempat asal kain batik dari kalimat penjelas nomor 2. Kemudian persebaran kain batik dari kalimat penjelas nomor 3 dan 4. Nah, itulah penjelasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini materi tema 1, subtema 1. Sekarang kita masuk tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman.
muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Kembali, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Tadi hanya gagasan pokok, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sekarang kita melihat gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Nah, sekarang kita lihat dulu arti diagram. Diagram adalah suatu gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan suatu data yang akan disajikan, atau definisi diagram yang lain adalah lambang-lambang tertentu yang dapat dipakai untuk menjelaskan sarana, prosedur, serta kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilaksanakan dalam suatu sistem. Nah, di sini gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram seperti apa? Nah, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram, yang pertama yang dilakukan adalah bacalah paragraf dengan saksama. Kemudian yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga terakhir. Yang ketiga, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti dapat ditulis di bagian atas dan tengah. Yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau di bagian bawah gagasan pokok. Nah, paragraf. Apa sih yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah bagian dari sebuah tulisan. Nah, nama lain dari paragraf adalah alinea. Nah, kita lihat di sini sebuah bacaan. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman agama di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita lihat di sini. Ini ada gagasan pokok. Jadi posisi gagasan pokok itu berada di tengah. Kemudian yang di samping ini itu adalah gagasan pendukung. Jadi gagasan pendukungnya ada gagasan pendukung, kemudian gagasan pendukung. Nah, kita lihat tadi dalam bacaan. Di sini gagasan pokoknya dalam bacaan paragraf tadi. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Jawa, bahasa Bugis, dan bahasa Kemudian gagasan pendukungnya, keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Kemudian gagasan pendukung yang berikutnya, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian gagasan pendukung yang berikutnya, bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, inilah gagasan pokok dan gagasan pendukung yang disajikan dalam bentuk diagram. Ini contohnya. Inilah contoh dari diagram. Ya, kita lanjut. Nah, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Nah, tadi dalam bentuk diagram, sekarang dalam bentuk tabel. Nah, kenapa gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel? Tujuannya adalah untuk mengetahui kesimpulan dan agar kita cepat untuk mengerti apa yang diceritakan dari cerita tersebut. Nah, contoh dalam bentuk tabel nih, misalnya paragraf 5, gagasan pokok. Ini kan termasuk tabel. Ada garis itu tabel. Jadi ya gagasan pokoknya apa, kemudian gagasan pendukungnya apa, kemudian itu ditulis, kemudian nulisnya dimasukkan di dalam tabel. Nah, itulah contoh dalam bentuk tabel. Sekarang itulah penjelasan muatan bahasa Indonesia sub tema 2
Sekarang kita masuk ke subtema 3. Bersyukur atas keberagaman KD 3.2 dan 4.2. Tadi kita di subtema 1 dan subtema 2 belajar KD 3.1. Sekarang kita masuk KD 3.2. Lanjut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Nah, kita sudah mempelajari bagaimana menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kemudian menyajikan gagasan pokok dalam bentuk diagram dan menyajikan gagasan pokok dalam bentuk tabel. Sekarang kita mau mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Apa yang dimaksud dengan teks lisan? Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Jadi teks ini guru bacakan, kemudian murid mendengar dan murid menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu berdasarkan teks yang guru bacakan atau orang lain bacakan. Kemudian gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan ditemukan dengan cara menyimak, mendengar. Nah, jadi menyimak artinya mendengarkan dengan seksama dan mendengarkan dengan seksama hal yang dibacakan atau yang dibicarakan. Itulah pengertian dari teks lisan dan arti dari menyimak. Nah, bacaan dari guru, misalnya salah satu bentuk keragaman di Indonesia yang mampu menarik wisatawan adalah makanan, terutama makanan tradisional. Wisatawan yang datang ke Indonesia akan dimanjakan dengan makanan tradisional. Makanan tradisional Indonesia tersaji dengan beragam jenis, rasa hingga bentuk penyajian. Ada berbagai jenis makanan tradisional, mulai dari makanan utama seperti papeda hingga kudepan seperti getuk. Nah, di sini gagasan pokok makanan tradisional Indonesia mampu menarik wisatawan. Gagasan pendukungnya, makanan tradisional khas daerah dapat memanjakan wisatawan. Kemudian makanan tradisional memiliki beragam jenis, rasa, dan penyajian. Kemudian yang ketiga, jenis makanan tradisional berupa makanan utama hingga kudepan. Nah, inilah penjelasan dari tema 1 muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 3.2. Sekian penjelasan tema 1 ini. Saya kira dapat bermanfaat untuk didengarkan, untuk dipelajari. Sekian dan terima kasih.